Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wogi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas metode namanya metode Newton-Raphson, di mana kita akan mengestimasi akar dari suatu persamaan. Nah, jadi dalam video ini diberikan contoh kasus dan penyelesaian penggunaan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi akar persamaan tak linier. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dilakukan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan software. Di sini software yang digunakan, saya menggunakan software Maple dan StatCal. Kemudian, yang keempat, memadukan simulasi Monte Carlo dalam metode Newton-Raphson dalam hal penentuan titik awal atau initial guess dengan maksud untuk mendapatkan solusi optimal. Kemudian yang kelima, diperlihatkan penentuan titik awal yang tidak tepat sehingga memberikan solusi yang tidak optimal. Nah, oke teman-teman, ada 5 hal yang akan dibahas dalam video ini. Nah, untuk itu, bahan bacaan saya itu, ini dia, numerical method for engineer, ini bahan bacaan saya. Ini juga bahan bacaan saya. Nah, sekedar informasi teman-teman, berbagai kumpulan video terkait video tutorial, teman-teman bisa akses di www.statcoma.com. Ini ada banyak video yang sudah saya buat, teman-teman bisa mengaksesnya. Dan juga ini e-book saya di www.statcoma.com. Jadi tulisan ini merupakan bagian dari e-book saya yang ini, aplikasi Maple dan R dalam metode numerik. Jadi materi pada video ini merupakan bagian dari e-book ini. Dan juga saya juga membuat software statistik namanya StatCal, bisa di-download gratis di www.statcal.org. Teman-teman bisa download gratis software statistik saya. Dan terakhir, ini channel YouTube saya namanya StatComat. Oke, teman-teman bisa mengakses video-video YouTube saya dan jangan lupa di-subscribe. Oke, terima kasih. Jadi, yang pertama ini dia. Jadi, misalkan diberikan contoh kasus ya. Di sini gunakan metode Newton-Raphson, oke, untuk mengestimasi akar persamaan. Ini dia. Fx, di mana eksponensial pangkat minus x dikurang x. Nah, di mana dengan menggunakan tebakan awal atau initial guess 0. Jadi pada metode Newton-Raphson ini, kita diminta untuk menentukan tebakan awal atau nilai awal. Nah, penentuan nilai awal ini itu sangat mempengaruhi untuk mendapatkan solusi optimal. Nanti akan saya perlihatkan bahwa penentuan titik awal yang tidak tepat itu akan menghasilkan solusi yang tidak optimal. Maka itu saya kombinasikan nanti dengan menggunakan simulasi Monte Carlo dengan harapan memperoleh nilai tebakan awal yang mengarahkan solusi yang diperoleh juga optimal. Seperti itu dia. Nah, di sini untuk fungsi ini kita bisa melihat gambarnya dengan menggunakan software Maple. Nah, ini dia. Jadi, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, dia landai. Jadi, sebenarnya kalau dari gambar ini, akar dari persamaan fungsi ini, kita coba lihat, kita zoom lebih detail. Nah, kira-kira akarnya di sini, akar persamaannya. Kita zoom lagi lebih detail. Zoom lagi sekali lagi. Nah, kira-kira akar persamaannya itu di antara 0,55 dan 0,6. Kira-kira solusinya berada di sini. Kan solusinya itu adalah suatu nilai yang membuat nilai fungsinya menjadi 0. Ya. Oke. Di sini nilai tebakan awalnya 0. Oke, ini kurvanya seperti ini gambarnya. Sekarang diketahui x0 sama dengan 0, ya kan? Kita lihat di sini. Di sini kita sudah mengetahui
X0 kan sama dengan 0. Maka fx0-nya sama dengan 1. Jadi nilai 0 itu disubstitusikan di sini. X-nya diganti dengan 0. Kalau diganti dengan 0, maka hasilnya fx0-nya 1. Sehingga selanjutnya titik x0 dan fx0 diplot ke dalam kurva. Nah, kan kita sudah dapat x0 sama fx0-nya. Kemudian kita plot ke dalam kurva seperti inilah dia. Jadi letak gambarnya itu di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, kan kita sudah mendapatkan x0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai x1-nya. Nilai x pada iterasi yang ke-1. Oke. Jadi ini rumusnya. Rumusnya teman-teman bisa melihat ini rumusnya. Teman-teman bisa membaca di buku ini. Ada rumusnya di bagian bab 6. Mana ya? Tunggu sebentar. Kita cari. Nah, ini dia. Nah, rumusnya ada di sini. Nah, ini dia. Oke, ini rumusnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi, xi tambah 1 atau nilai x pada iterasi selanjutnya dicari dengan cara nilai x sekarang dikurang fx sekarang dibagi f aksen x sekarang. Itu dia. Jadi, kita hitung di sini f aksen x-nya ini dia sudah dicari sehingga x1-nya ini dia. Jadi yang sebelumnya x0 x pada iterasi ke-0 0, setelah dihitung x pada iterasi ke-1 didapat 0,5. Nah, teman-teman, kita kan sudah menghitung nilai x1. Kemudian kita perlu menghitung nilai persen relatif error-nya, di mana persen relatif error ini digunakan untuk menentukan sampai seberapa banyak iterasi yang kita lakukan. Atau sampai seberapa banyak iterasi yang kita lakukan, kemudian kita bisa berhenti itu. Jadi nilai persen relatif error ini untuk menentukan sampai sejauh mana iterasi yang boleh kita lakukan. Di mana ini rumusnya, teman-teman bisa lihat di buku ini untuk menghitung untuk mencari rumus yang tadi. Nah, ini dia. Jadi persen relatif error iterasi ke-1, x1 dikurang x0 dibagi x1 kemudian diabsolutkan dikali 100%, dapatlah dia nilainya 100%. Nah, biasanya kalau persen relatif errornya sudah lebih kecil dari 5% atau 0,05, kita boleh proses iterasinya boleh berhenti. Tapi ini persen relatif errornya masih 100%, sehingga kita lanjutkan lagi iterasinya. Oke, jadi kita sudah memperoleh x1-nya 0,5. Jadi, kalau diplot ke dalam grafik, yang semulanya di sini, ya kan, x0, fx0, kemudian turun dia. Nah, pada x-nya, pada x iterasi ke-1, dia turun. Nah, menuju ke solusinya gitu dia. Oke. Solusinya kan nilai x yang membuat nilai fungsinya 0 atau mendekati nilai 0 seperti itu dia. Ini dia. Oke. Jadi dia turun. Kita lihat kode Maple-nya. Ini dia. Oke, seperti ini kodenya. Kemudian nah, kan kita kan sudah memperoleh nilai x pada iterasi ke-1. Sekarang, maka akan dihitung x pada iterasi kedua. Oke, kita hitung lagi. Menggunakan rumus yang tadi, x2 sama dengan x1 kurang fx1 dibagi f aksen x1. Tinggal dimasukkan, diperolehlah x2 0,56631. Jadi, kemudian kita hitung lagi persen relatif errornya pada iterasi kedua, jadi 11,709. Yang sebelumnya persen relatif errornya 100%, sekarang turun menjadi 11,709%. Kita berharap persen relatif errornya turun terus, oke? Sehingga mengarah ke lebih kecil daripada 5%. Oke, ini dia. Yang pertama kan x pada iterasi awal kan, atau tebakan awal 0. Kemudian nilai x pada iterasi ke-1 0,5. Kemudian nilai x pada iterasi kedua 0,56631. Oke.
kita lihat nilai fx-nya. Yang iterasi ke 0, 1. Iterasi ke 1, 0,106. Yang kedua, fx-nya 0,0013. Semakin mendekati 0, nah semakin menuju ke solusinya, gitu kan? Nah, kemudian kita plot ke dalam grafik, seperti ini dia. Nah, kita lihat di Maple, ini dia. Yang warna biru yang pertama, yang warna biru itu iterasi ke 0, yang warna hijau itu iterasi ke 1, yang warna kuning iterasi kedua. Nah, dia kan semakin turun kan? Nah, semakin menuju ke solusi optimal. Kita lihat lagi, semakin turun dia. Sebenarnya ini belum menuju ke 0 ya, tuh. Dia masih perlu jalan lagi sedikit lagi. Oke, sehingga kita akan menghitung nilai X pada iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga sampai keempat, kita bisa menggunakan software StartCal. Oke, software StartCal bisa melakukan menyediakan fitur metode Newton-Raphson. Nah, jadi pada iterasi ketiga dapat nilai X-nya, persen relative error-nya 0,1467, dan pada saat iterasi keempat nilai X-nya 0,567143 dan persen relative error-nya 0,0000221064. Wah, sudah lebih kecil daripada 0,05. Ini merupakan pertimbangan kita di mana iterasinya bisa berhenti. Dan kita lihat juga ternyata nilai fx-nya pada iterasi keempat sudah 0,000000. Jadi kira-kira X pada iterasi keempat ini merupakan solusi dari persamaan yang di atas ini. Ini dia. E pangkat min X kurang X, gitu kan. Jadi kalau dimasukkan nilai X pada iterasi keempat ini, kalau nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, nilainya udah 0,000000. Seperti itu dia. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat gambarnya di Maple ya. Nah, ini dia. Yang kuning ini pada iterasi kedua, sedangkan yang merah ini sudah pada iterasi keempat. Nah, ternyata nilai fungsinya sudah 0 atau mendekati 0, 0,00000000 gitu, seperti itu dia. Jadi inilah solusinya. Pada iterasi keempat kita sudah memperolehnya. Itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa, tadi kan kita hitung secara manual ya. Kita bisa menggunakan software namanya StartCal, di mana ada menunya. Tunggu ya, kita coba jalankan StartCal dulu. Saya close. Kita coba jalankan StartCal-nya. Ini dia. Nah, ini StartCal. Kemudian kita menggunakan metode numerical method. Pilih menu root finding yang ini. Kemudian, nah di sini initial guess diminta kita menentukan titik awalnya. Misalkan titik awalnya 0, oke. Kemudian iterasinya mau berapa kali pengulangan? Tadi kan 4. Kita coba 10 ya, atau 6 lah, 6 kali pengulangan misalkan. Kemudian kita pilih result, maka dia akan menghitungnya. Nah di StartCal ini juga memadukan metode simulasi Monte Carlo dalam metode Newton-Raphson. Oke, nanti akan saya perlihatkan peran simulasi Monte Carlo untuk menentukan solusi optimalnya. Oke, untuk menentukan nilai titik awal sehingga solusinya itu optimal. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa mengatur desimalnya berapa angka di belakang koma. Nah, ini dia. Oke, jadi nilai persen relative error-nya ternyata yang pada saat iterasi keempat sudah lebih kecil daripada 5% atau 0,05, sehingga kita bisa mengambil nilai ini sebagai solusinya. Kemudian kita bisa melihat kurvanya ya. Ini kita bisa atur misalkan dari 0 sampai 2. Nah, ini dia. Jadi pada saat awal di sini titiknya. Kemudian pada saat X1 iterasi ke-1 yang warna hijau, pada saat iterasi ke-6 dia sudah
dia sudah menuju ke solusi optimalnya. Ini dia. Nilai X membuat nilai fx-nya menjadi 0 atau mendekati 0. Seperti itu dia. Nah, di bawah ini menggunakan simulasi Monte Carlo, tapi nanti akan saya jelaskan. Kita akan masuk dulu ke contoh yang kedua. Ini dia. Pada contoh yang kedua, seperti ini dia. Jadi fungsinya fx 0,1 x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 10. Oke. Kalau ini diplot ke dalam grafik, kurvanya seperti ini. Kita pun sudah bisa melihat bahwa solusinya itu atau akar persamaannya itu 10. Nah, karena ketika x sama dengan 10, nilai fungsinya itu 0. Oke, tapi kita akan menggunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi solusi dari akar persamaan dari persamaan ini. Oke, di mana di sini titik awalnya itu min 5. Oke, jadi pertama x0-nya itu min 5. Kita hitunglah dulu x1-nya. Oke, ini x0-nya, kita hitung x1-nya, ini rumusnya. Oke, kita peroleh nilai x1-nya itu min 2,1621 seterusnya. Jadi kalau kita lihat kurvanya, yang ini, nah ini dia. Jadi yang semula di bawah menuju ke atas dia. Nah, kita berharap titiknya, ini kan titik hijau ini kan nilai X pada iterasi ke-1. Kita berharap titik pemberhentian terakhirnya itu di X sama dengan 10. Itu solusi optimalnya. Oke, kemudian dihitung lagi persen relative errornya. Wah, masih gede nih. 131,25%. Oh, kita lanjutkan iterasinya. Oke, pada iterasi kedua, jadi langsung aja dengan menggunakan StatCal, kita langsung bisa melihat bahwa nilai X pada iterasi ke-1 sampai 14. Pertama kan min 5, kemudian dia menuju ke min 2, gitu ya. Kemudian 0,4, kemudian malah naik 108, kemudian 73, 50, sampailah diperoleh solusi optimalnya 10. Ini nilai fx-nya, terus turun, kemudian dia naik besar, kemudian turun sampai 0. Jadi pada saat iterasi ke-14, oke, nilai persen relative errornya sudah 0,00078, sudah lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita peroleh akar dari persamaannya itu 10. Sehingga 10 itu kalau disubstitusikan ke persamaan ini, nilainya 0 dia. Jadi solusinya dapat. Jadi kalau di StatCal kita menggunakan menu yang ini, yang case yang kedua. Oke, di sini kan tadi kan nilai tebakan awalnya min 5, kemudian iterasinya berapa tadi ya? Diulang sebanyak, kita lihat, diulang sebanyak 14 kali ya. Oke, di sini kita atur iterasinya 14, kemudian ini dia. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Ini dia. Jadi kita lihat hasilnya. Yang pertama iterasi ke-0 itu X yang sama dengan min 5 ya. Kita atur desimalnya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian fx-nya masih min 52,5, masih tinggi dia. Kemudian terus sampai di iterasi ke-14 ternyata persen relative errornya sudah 0,00007. Dan kita lihat fx-nya pun sudah 0. Artinya, X sama dengan 10 itu, pada iterasi ke-14, X-nya sama dengan 10, itu merupakan akar dari persamaan tersebut. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambarnya. X0, kemudian X1 dia meningkat, sampai X ke-14 sudah diperoleh solusi optimalnya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bahwa ini diperlihatkan penentuan titik awal yang tidak tepat. Artinya, kalau kita salah menentukan titik awal, bisa-bisa solusinya itu nggak optimal. Oke, kita akan perlihatkan. Mana ya? Nah, ini dia. Di sini, kalau titik awal, tadi kan titik awalnya min 5. Seandainya titik awalnya itu, ini dia. Seandainya titik awalnya itu 4,8905, maka solusinya itu ini
405 fx-nya itu 452,1458. Kan ngaco dia, bukan 0. Oke, sekarang kita coba. Oke, jadi kita menggunakan titik awal yang tadi. Titik awalnya, misalkan kita masukkan titik awalnya di sini. Titik awalnya 4,8905. Oke, sekarang kita cek result. Gimana hasilnya? Nah, ternyata pada saat iterasi ke-14, ternyata nilai fx-nya tidak 0. Nilai fx-nya itu, ini dia. Nilai fx-nya 0,463 ini. Oke. Lihat gambarnya. Mungkin masih apa ya? Masih mendekati 0 lah, 0,4. Tapi persen relative error-nya masih belum di bawah 0,05. Coba iterasinya kita perbanyak. Yang semula 14 kita tingkatkan jadi 20 iterasinya. Apakah sudah ketemu solusinya? Seandainya 20. Ya, tadi kan iterasinya kita buat 20. Jadi kalau titik awalnya 4,8905, kemudian iterasinya 20, apakah sudah ketemu? Kita lihat. Nah, ternyata pada saat iterasi ke berapa ini ya? Iterasi ke 18. Oh, iterasi ke sini. Iterasi ke 16, persen relative errornya sudah lebih kecil daripada 0,03. Ini dia. Jadi solusinya 10,000018. Itu dia. Jadi penentuan titik awal itu sangat menentukan. Kadang kalau titik awalnya bagus, iterasinya hanya sedikit saja. Tidak perlu iterasinya banyak, sedikit aja sudah menentukan solusi optimal. Tapi kadang kita bisa kejebak kalau salah menentukan titik awal, maka solusinya menjadi nggak optimal itu. Tapi dengan bantuan simulasi Monte Carlo tadi, kita bisa mengetahui apa ya, mendapatkan kayak pertimbangan gitu sih untuk menentukan titik awalnya berapa gitu. Ini dia. Jadi kalau titik awalnya sekian, oh solusinya 0 lah, berarti bagus nih titik awal. Tapi kalau titik awalnya 6,1076, ini jauh dari solusi gitu. Jadi di sini ada banyak dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, ada banyak titik awal dan kemudian kita bisa tahu nilai solusinya berapa gitu. Nah, ini dia. Kalau titik awalnya ini solusinya. Kalau titik awalnya ini solusinya gitu. Jadi ada banyak titik, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, kita dapat mengetahui banyak titik awal dan mengetahui solusi-solusinya. Apakah ini optimal atau tidak. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.